Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena kasih setiamu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Bersyukur berterima kasih buat hari yang baru yang masih Engkau anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu sebagai dasar bagi kehidupan kami melangkah di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Engkau mau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 4 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Amin. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Semakin Mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dekat dengan Tuhan maupun jauh dengan Tuhan terkadang seolah-olah tidak ada bedanya. Mengapa? Karena sama-sama menghadapi masalah. Kita hidup dengan Tuhan ada masalah, hidup jauh dari Tuhan pun ada masalah. Hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Lebih kurang 20 tahun lamanya bangsa Israel mendua hati. Hatinya bercabang. Mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi toh mereka juga menyembah kepada Baal dan Asyitoret. Sehingga mereka menderita. Filistin menindas bangsa Israel. Namun di dalam ayatnya yang keempat berkata, di saat bangsa Israel mulai bertobat, menjauhkan semua Baal, menjauhkan semua Asyitoret, dan mengarahkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Tuhan saja, justru masalah semakin datang. Masalah tidak berhenti, pergumulan tidak stop. Bangsa Filistin kembali menyerang bangsa Israel pada saat itu. Dan ini membuat bangsa Israel ada dalam satu kondisi ketakutan. Firman Allah berkata demikian. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Firman Allah berkata, bangsa Israel belajar untuk semakin mendekat kepada Allah. Bangsa Israel semakin berseru kepada Tuhan melalui Nabi Samuel. Terkadang saat kita belajar hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan yang lama, justru tantangan pergumulan semakin menghampiri kehidupan saya dan saudara. Seolah-olah kita hidup dekat dengan Tuhan ataupun kita jauh dari Tuhan, itu tidak ada bedanya. Sama-sama menghadapi masalah, sama-sama menghadapi pergumulan. Justru saat kita lebih dekat kepada Tuhan, kadangkala masalah semakin berat. Namun lewat firman Tuhan, kita belajar saat kita hidup jauh dari Tuhan, kita menghadapi masalah itu seorang diri. Ini bedanya. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita semakin mendekat dengan Tuhan dan mendekat dengan Tuhan, masalah, tantangan, pergumulan boleh datang. Tetapi ingat, kita tidak menghadapi masalah itu seorang diri. Karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, dan memberikan kita kemenangan. Biarlah di hari-hari ini kita mau belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami di hari-hari ini, kami semakin mendekat kepadamu, kami semakin berseru kepadamu, kami semakin mencari akan Engkau. Bapa yang baik, kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup menghadapi berbagai-bagai hal di hari-hari ini. Tuhan, di sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, pimpin kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.